Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pujo Raharjo dari channel Pujo Duriat Mulia. Sekarang sedang rame-rame melakukan perbaikan sistem bisnis. Jadi ah, kadang-kadang kalau berpikir ulang, misalnya ah, saya ini baru eh, SMA kelas 3 ya, atau SPMA kelas 3, SMK Pertanian kelas 3. Kemana gitu? Kita akan melanjutkan ke perguruan tinggi gitu, fakultas apa? Yang terpikir oleh saya adalah fakultas peternakan ya. Bahwa fakultas peternakan itu sangat prospektif sekali untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa ini. Kalau di New Zealand itu, veteriner itu kedokteran hewan, peternakan itu very prestigious uh, fakulti gitu ya. Jadi kalau kamu mahasiswa mana, vet gitu, wah bangga. Uh, Kamu mahasiswa apa? Wah, peternakan sapi. Jadi bangga sekali karena memang di New Zealand itu populasi dombanya itu 20 kalinya dari populasi penduduknya. Luar biasa. Jadi kalau 4 juta orang, populasinya ternyata dombanya itu 20 kalinya gitu ya. Eh, jadi berapa? 25 kalinya itu 100 juta. Jadi 4 penduduk manusianya, ternyata penduduk dombanya 100 juta. Bisa dibayangkan kalau Indonesia ya, 275 juta, dombanya berapa? Nah, gitu. Jadi semua itu harus dimulai dari sistem ya. Filosofi usaha, filosofi pengembangan, apalagi kan sudah dicanangkan wajah Indonesia 2045, seabad Indonesia, 1945 ke 2045 itu seperti apa gitu. Jadi yang harus dicermati adalah nilai tambah. Jangan sampai gini loh, kita tergantung kepada usaha yang langsung hasil dari tanah ya. Jadi kita mengolah tanah, kemudian hasilnya itu berupa kacang tanah, kita jual kacang tanah. Dari tanah tanam jagung, kita jual jagung langsung. Apalagi eh, tanam kedelai, kan ada kedelai lokal sekarang bagus ya, kedelai dalam negeri. Juga jualnya kedelai juga. Tapi harus berpikir kacang tanah diapain, hilirnya apa. Jangan langsung, karena kalau cabai juga ya, cabai, jadi waluh ya, jipang itu. Jadi kalau kita menanam apa-apa langsung gitu ya, dari tanah itu kan terbenturnya kadang-kadang di tangkulak, melihat nggak amannya kalau harga turun, harga juga di pasaran turun, ngambil dari petani juga turun kan. Cabai kadang-kadang mahal, kadang-kadang murah banget gitu. Hanya kalau pas cabai mahal yang untung siapa? Apakah benar petani juga untung berkali-kali lipat seperti harga cabai dinilai hancur atau nilai biasa? Jadi seperti kawan saya ketika berkunjung ke Indonesia, uh, Mas Joko Supriyanto ya dari Wisconsin. Ini sistem ya. Wisconsin itu, petani Wisconsin itu menanam jagung, di mana-mana jagung gitu, tapi tidak pernah menjual jagung. Wisconsin itu terkenal dengan kejunya gitu. Jadi kalau kita traveling ke Wisconsin, apakah sebagai inlander American gitu, ataukah kita visitor gitu ya dari Indonesia, itu biasanya gatal kalau nggak bawa keju dari Wisconsin gitu ya. Nah, sama.
kalau kita di Indonesia nanam jagung gitu ya, ya jangan, kalau bisa jangan jualan jagung. Jagung itu pasti ada prosesnya, sebagai pakan ternak, kemudian pakan ternak kan campur-campur macam-macam, kemudian ada ternaknya gitu ya. Kemudian ya kita bisa jualan dagingnya, bisa sebagai pakan ternak sapi, domba atau ayam. Jadi marilah kita mengusahakan, katakanlah jagung itu eh, jangan pendek ya, jangan kelas 1 langsung jualan jagung, tapi kelas 2 kelas 3 tidak apa yang kita tanam di tanah kita jual ya, tapi ya kita putar-putar, kita tambahin teknologi gitu, sehingga suatu area menanam jagung terkenal dengan budidaya jagungnya, melihat di daerah itu tanaman jagung skala luas, tapi ternyata petani jagung itu nggak jualan jagung. Ada sistemnya. Akhirnya ternyata dari daerah itu keluar jualan daging ya. Gitu loh, jualan keju. Jadi istilahnya kita harus menambah input teknologi. Jadi ini saya kira kalau kita mau pamer Indonesia seabad kemudian, nah, kita mau pamer tahun 2045, Indonesia itu harus mempunyai sistem estate crop. Ya jagung kalau sedikit-sedikit gitu kan nanti jadi petani rakyat menanam jagung. Tapi oke, tanahnya mungkin kecil-kecil, 1 hektar, 2 hektar, setengah hektar. Tapi ada semacam lembaga gitu ya, semacam lembaga yang akhirnya bisa memiliki usaha bersama estate crop. Wah, sistemnya itu perkebunan, 100 hektar, 200 hektar, konsorsium, walaupun kepemilikannya itu kecil-kecil ya. Sehingga unit usaha itu efektif gitu ya. Efektif, dan kemudian bisa traktor masuk kan gitu ya. Tidak setiap anggota keluarga petani berkecimpung dalam usaha ini. Jadi istilahnya kita mempunyai konsorsium usaha nanam jagung. Nah, kalau semua di 100 atau 200 hektar ownernya, petaninya nimbrung banyak banget. Nah, istilahnya nanti petani yang menitipkan tanahnya untuk usaha jagung itu bisa bekerja di luar areal pertanian, bisa kemana gitu. Tapi nanti setelah panen ada lagi sistem gitu ya. Nah, ini memang pemerintah harus hadir. Ada sistem di mana ini diproses di daerah itu sebagai pakan ternak untuk usaha ternak di situ. Kemudian ada panen ternaknya, ada supply jagung menjadi pakan ternak, menjadi supply daging ternak. Nah itu yang harus kita benahi ya, rantainya gitu ya. Jadi kita harus memiliki input teknologi yang lebih tinggi. Saya kira itu yang harus kita kembangkan kalau kita mau pamer bahwa Indonesia seabad kemudian itu betul-betul maju gitu ya. Ini konsep dari saya, bahwa yang langsung menanam dari tanah itu mempunyai risiko bisnis yang tinggi, bisa langsung harganya hancur, tidak terselamatkan, porang juga kan. Saya kira itu. Kemudian usaha bisnis level 2, jagung tadi jadi apa namanya, pakan ternak. Level 3 pakan ternak menghasilkan produksi peternakan entah domba, sapi atau yang lebih bagus. Level 4 menghasilkan susu, menghasilkan keju, menghasilkan daging. Jadi sistem berpikirnya itu kalau kita mau pamer Indonesia masa depan, Indo Future, seabad kemudian, 2045 maju. Nah, adik-adik kita yang SD SMP itu harus menerima sistem ini di otaknya. Kemudian kemana akan memilih perguruan tinggi, roadmapnya gitu ya. 2022 masih SMP, SMA, itu 2030 sudah jadi sarjana apa namanya, peternakan masyarakat. Tapi pengalaman 15 tahun dari 2030 menjadi 2045 akan jadi apa? Nah, itu akhirnya pemerintah harus hadir memberikan
visi misi Indonesia itu bukan ke yang tua-tua, tapi justru ke anak-anak yang SMP ya. Umur 10-15 itu harus diberi visi Indonesia maju itu seperti apa. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.